Shalom, perkenalkan saya Alvaris, Prodi Musik Gereja. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan musik barat dari zaman barok, klasik, romantik, musik abad ke-20 hingga musik kontemporer. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuki materinya. Yang pertama, di latar belakang. Musik adalah bentuk ekspresi seni, selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam sejarah musik barat, perkembangan tersebut biasanya dibagi ke dalam beberapa periode besar, yaitu barok, klasik, romantik, abad ke-20 dan kontemporer. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri dalam hal gaya komposisi, penggunaan instrumen, bentuk karya, dan fungsi sosial musik. Perubahan gaya musik tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial budaya, pemikiran, dan teknologi. Berikut, ketika masyarakat berubah, cara manusia menciptakan pendengaran dan menikmati musik juga berubah. Oleh karena itu, mempelajari sejarah musik bukan hanya mempelajari urutan masa, tetapi juga memahami hubungan antar seni masyarakat dan perkembangan teknologi. Di era modern dan kontemporer, musik tidak lagi terbatas pada ruang konser. Musik hadir melalui radio, rekaman, televisi, komputer, internet, dan platform streaming. Perubahan ini menandai transformasi besar dalam sejarah musik dan menunjukkan bahwa musik selalu bergerak mengikuti perkembangan peradaban. Berikut, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, analisis periode musik di ini membahas beberapa rumusan masalah berikut, yaitu bagaimana karakteristik musik pada zaman barok, klasik, romantik, abad ke-20, dan kontemporer. Kedua, apa persamaan dan perbedaan di antara kelima periode tersebut? Apa faktor apa saja yang menyebabkan perubahan gaya musik dari satu periode ke periode berikutnya? 4. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan musik? Kelima, bagaimana relevansi sejarah musik terhadap musik masa kini? Kita masuk ke perkembangan sejarah musik barat. Perkembangan sejarah musik barat umumnya dibagi ke beberapa periode besar. Musik kuno, abad pertengahan, Renaissance, barok, klasik, romantik, lalu modern. Tiap periode punya ciri khas sendiri, dari musik gereja yang sederhana sampai bentuk-bentuk musik yang makin bebas, ekspresif, dan beragam. Alur perkembangannya musik kuno. Akar musik barat banyak terkait dengan Yunani kuno dan Romawi kuno. Saat musik dipakai dalam upacara keagamaan dan kehidupan sosial. Abad pertengahan, musik sangat dipengaruhi gereja, terutama nyanyian Gregorian dengan melodi sederhana dan fungsi religius yang kuat. Berikut, Renaissance. Muncul polifoni yang lebih, karya harmonik makin berkembang, dan musik sekuler seperti madrigal ikut tumbuh. Barok ditandai oleh ornamentasi, kontrapunkt, dan ekspresi dramatis. Banyak bentuk musik penting berkembang di masa ini. Klasik, musik menjadi lebih seimbang, rapi, dan jelas strukturnya dengan
perhatian besar pada bentuk sonata dan simfoni. Kromatik, musik makin menekankan emosi, kebebasan berekspresi, dan karakter personal komponis. Modern, muncul banyak eksperimen kebebasan bentuk dan ragam genre baru seperti jazz, pop, rock, dan metal. Ciri perubahan utamanya secara umum, sejarah musik barat bergerak dari fungsi religius dan tradisional menjadi ekspresi artistik yang makin bebas dan kompleks. Perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan pemikiran manusia di tiap zaman. Berikut kita masuk ke periode musik. Periodisasi dalam sejarah musik didasarkan pada perubahan gaya, style, karakteristik, estetika, dan teknologi komposisi yang dominan pada masa tertentu. Setiap periode lahir sebagai respon, penyempurnaan, atau bahkan memberontakkan terhadap periode sebelumnya. Secara kronologis, materi sejarah musik dua umumnya membeda periode besar berikut. Konsep periode musik. Periodisasi dalam sejarah musik didasarkan pada perubahan gaya, style, karakteristik, estetika, dan teknologi komposisi yang dominan pada masa tertentu. Setiap periode lahir sebagai respons, penyempurnaan, atau bahkan berontak terhadap periode sebelumnya. Secara kronologis, dari sejarah musik dua umumnya membeda periode besar. A. Periode barok. Baroko era 1600 sampai 1750. Etimologi dan konsep. Kata barok berasal dari bahasa Portugis barroco, yang berarti mutiara yang berbentuk tidak teratur atau cacat. Periode ini menghadirkan konsep baru mengenai ekspresi dramatis yang spektakuler dan penuh kontras. Berikut pengaruh terhadap musik modern. Perkembangan musik barat merupakan suatu proses evolusi yang berlangsung selama berabad-abad. Setiap periode memiliki karakteristik, gaya, teknik, komposisi, serta konsep musikal yang berbeda, namun saling berkaitan dengan memberikan pengaruh terhadap perkembangan musik pada periode berikutnya. Musik modern yang berkembang saat ini, baik dalam bentuk musik klasik modern, musik populer, jazz, rock, pop, gospel, film scoring, maupun musik gereja kontemporer, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari perkembangan musik sejak zaman barok hingga musik kontemporer. Oleh karena itu, memahami pengaruh setiap periode musik sangat penting untuk mengetahui akar perkembangan musik modern. Pengaruh musik barok terhadap musik modern. Periode barok 1600 sampai 1750 merupakan masa perkembangannya harmoni tonal, kontrapunkt, serta bentuk-bentuk musik seperti fugue, concerto, sonata, dan oratorio. Komponis seperti Johann Sebastian Bach, Georgi Friedrich Handel, dan Anthony Vivaldi menjadi tokoh yang meletakkan dasar teori musik barat. Pengaruh musik klasik terhadap musik modern. Periode klasik
1750 sampai 1820 dikenal sebagai masa keseimbangan karakter, keteraturan, dan kejelasan bentuk musik. Tokoh pentingnya antara lain Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, dan Ludwig van Beethoven. Pengaruh terhadap musik modern. Struktur lagu modern, farse, chorus, break, banyak dipengaruhi prinsip keseimbangan bentuk musik klasik. Teknik orkestrasi menjadi dasar penyusunan musik film dan musik simfoni modern. Bentuk sonata menjadi acuan dalam penyusunan karya instrumental. Pengembangan dinamika dan ekspresi menjadi dasar interpretasi musik hingga saat ini. Musik klasik mengajarkan penting struktur yang rapi dan logis. Banyak lagu populer modern memiliki pola yang sederhana dan mudah diingat, sejalan dengan prinsip penjelasan bentuk yang berkembang pada zaman klasik. Pengaruh musik romantik terhadap musik modern. Periode romantik 1820 hingga 1900 menekankan ekspresi, emosi, kebebasan artistik, dan penggunaan orkestra yang lebih besar. Tokoh-tokoh meliputi Frédéric Chopin, Philip Toussaint, dan Franz Liszt. Pengaruh terhadap musik modern. Lagu-lagu pop modern banyak mengutamakan ekspresi emosi sebagai tradisi romantik. Musik film mengadopsi gaya orkestra besar yang berkembang pada masa romantik. Penggunaan modulasi dan harmoni yang kaya masih banyak digunakan dalam musik gospel dan jazz. Teknik permainan piano modern berkembang dari karya-karya Chopin dan Liszt. Jika musik barat membangun fondasi teori dan musik klasik membangun struktur, maka musik romantik memperkaya unsur emosional. Pengaruh ini terlihat pada musik populer yang mengutamakan penyampaian perasaan melalui melodi, lirik, dan dinamika. Pengaruh musik abad ke-20 terhadap musik modern. Musik abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan eksplorasi bunyi. Komponis seperti Claude Debussy, Paul Strawinski, Arnold Schubert, dan Johann Cech memperkenalkan pendekatan baru terhadap musik. Pengaruh terhadap musik modern. Munculnya musik elektronik, berkembangnya teknologi rekaman digital, eksplorasi ritme yang lebih kompleks, penggunaan disonansi secara bebas, perkembangan musik jazz modern, rock, blues, hingga musik eksperimental. Musik abad ke-20 mengubah cara masyarakat memahami musik. Tidak lagi terkait pada aturan tonal tradisional, musik mulai menjadi media eksplorasi kreativitas. Hal ini membuka jalan bagi berbagai genre musik modern yang sangat beragam. Berikut pengaruh musik kontemporer terhadap musik modern. Musik kontemporer merupakan perkembangan musik sejak pertengahan abad ke-20 hingga sekarang yang menekankan kebebasan berekspresi dan pemanfaatan teknologi.
Sekian dari presentasi singkat saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.